Namun memang untuk pidana dari kasus ini masih tetap berjalan baik di Kejaksaan Agung ataupun yang sudah dilimpahkan di Pengadilan Negeri. Oke, terima kasih Fedriska Ananda dan juga Jennifer Prapta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan kita masih terhubung dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Mas Heri, saya lanjutkan pertanyaan saya tadi. Bahwa apakah dengan kedatangan Presiden Prabowo ini, secara teknis sudah, secara moralnya, ini merupakan bagian dari komitmen Presiden untuk mendukung pemberantasan mafia korupsi di Indonesia, atau bagaimana menurut Anda dengan kedatangan ke kantor Kejagung ini? Saya sepakat bahwa ini adalah suntikan semangat baru ya bagi pemberantasan korupsi. Rasa-rasanya ini perlu diformalkan, walaupun ya Pak Prabowo sendiri sebagai kepala negara, Presiden Republik Indonesia punya sebutan kegiatan ya. Tapi ketika beliau datang, hadir untuk kemudian memproses dan mengapresiasi katakanlah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Bagi saya ini adalah satu culture baru ya, bukan culture-nya ketika hanya lari-lari anak-anak Jakarta aja gitu ya, tapi ini pemberantasan korupsi, Bang Mario kan. Pimpinan tertinggi, panglima tertinggi pemberantasan korupsi di negara ini ya Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Jadi dengan kehadiran beliau, siapapun akan tersampaikan message yang bahwa jangan main-main gitu. Ini sudah pemerintahan saat ini lebih serius lagi untuk kemudian melakukan tindakan tegas kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan semangat ya bagi mereka yang berada di lapangan, karena yang berada di lapangan kan juga kalau kita boleh jujur Bang Mario, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak kecil juga begitu ya secara kekuatan invisible hands-nya. Jadi mereka juga perlu rasanya gandengan tangan juga, suntikan semangat dari Pak Prabowo begitu kan. Ya, Pak Prabowo nggak perlu ngomong pun menurut saya dengan beliau hadir itu sudah ada kesan yang mendalam begitu ya. Ada delivery message yang baik bagi asal pemberantasan korupsi kita. Dan satu catatan juga terhadap press conference yang akan mungkin dilakukan oleh teman-teman Kejaksaan Agung hari ini juga memantik semangat untuk penyidik lain dalam tindak pidana korupsi. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada teman-teman kepolisian untuk dalam tanda petik yang positif ya, Bang Mario, berlomba-lomba dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi mindsetnya bukan hanya sekedar menghukum orangnya saja, pelaku kejahatannya, tapi ultimate goals-nya adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara tadi, Bang Mario. Nah ini menurut saya juga satu hal yang seharusnya bisa kita highlight dari upaya untuk kemudian dalam hal acara yang sedang dilakukan pada kegiatan pagi hari ini ya, bahwa ini bagi semua penyidik pemberantasan korupsi, mereka punya kans untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara tadi. Itu Bang. Oke, dan catatannya memang selama ini salah satu yang terbesar juga 13 triliun untuk Kejaksaan Agung ya. Kita lihat bahwa Presiden datang langsung untuk ya menerima penyerahan tersebut. Dan menurut Anda apakah ini angin segar juga bagi tidak hanya Kejaksaan Agung tapi juga lembaga anti rasuah lainnya untuk bisa bekerja lebih cepat dan lebih jujur dalam menangani korupsi ini untuk nantinya ya pemerintahan Presiden terutama ini 1 tahun lebih optimal lagi ke depan dalam pelaksanaan hukumnya? Betul. Bahkan ini tadi kita katakan bukan sinyalemen yang kuat hanya bagi Kejaksaan Agung, tapi juga penyidik lain dalam pemberantasan korupsi, ada kepolisian, ada KPK, ya. Bagaimana kemudian saling bersinergi, fungsi koordinasinya dilakukan dengan maksimal di lapangan. Ya, ego sektoral, tidak ada yang merasa ingin mengalahkan apa. Kalaupun ingin saling kalah-kalahan, saling menang-menangan, bukan kalah-kalahan gitu. Dalam pemberantasan korupsi ini, dalam hal yang positif trennya tadi, Bang Mario, untuk siapa yang paling banyak mengembalikan kerugian keuangan negara. Saya rasa itu haram untuk dilakukan ya. Tapi dalam perspektif yang lain, jangan sampai ada yang merasa lebih tinggi ataupun merendahkan instansi yang lain. Karena pada dasarnya kita butuh 3 instansi ini dalam mengembalikan secara maksimal kerugian keuangan negara. Saya rasa fungsi koordinasi ini yang juga perlu dilakukan ya. Dan pesan ini juga nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Mungkin kali ini Kejaksaan Agung yang hari ini dihadiri kan, ke depan ya ada teman-teman
dari kepolisian juga, dari teman-teman dari KPK. Karena kasus-kasus yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan ini memang tidak mudah untuk membuka praktik-praktik kejahatan korupsi tadi. Maka perlu bersih-bersih dari dalam juga nih, Bang Mario. Jangan sampai semua pemberantasan korupsinya didengungkan, tapi dari dalamnya keropos gitu. Nah ini menurut saya juga jadi catatan kaki bagi seluruh elemen yang terlibat dalam korupsi di negara ini. Gitu, Oke. Bang Mario. Jangan melihat ini sebagai sebuah perlombaan, tapi sinergi ya antara lembaga anti rasuah lain untuk bisa ya mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terakhir, Mas Heri, apa yang harus dilakukan ke depan? Presiden sudah datang, ada angin segar. Apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan apalagi melihat bahwa banyak kasus dugaan korupsi ini dimainkan oleh perusahaan-perusahaan besar atau juga komitmen Presiden untuk memberantas mafia-mafia korupsi di Indonesia ini? Bahwa pemberantasan korupsi di negara ini tidak boleh berada pada titik terendah ya, dalam kasta terendah. Dalam konteks ini adalah merasa bahwa tidak ada kejahatan korupsi yang tidak bisa disentuh gitu ya, bahwa banyak praktik korupsi yang sebenarnya bisa didalami yang kemudian memberikan efek jerah tadi, walaupun kejahatan korupsi ini tidak mudah untuk kemudian bisa dibuka ya, begitu Bang Mario. Bagaimana kemudian upaya dalam hal pemberantasan korupsi adanya Pak Prabowo sebagai panglima baru negara ini untuk saya rasa pesan moralnya sudah muncul di hari ini, maka tidak perlu ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut untuk kemudian mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal lewat proses hukum yang berjalan. Gitu saya rasa. Terima kasih Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara atas apa yang disampaikan. Semoga ini menjadi evaluasi ke depan bagaimana penegakan korupsi semakin berani dan juga lebih bisa mengungkap secara terbuka terkait dengan kasus korupsi di Indonesia yang nantinya untuk melindungi kesejahteraan masyarakat banyak. Terima kasih sekali lagi Mas Heri, sehat-sehat selalu. Salam sehat. Dan saudara, saya akhiri breaking news Kompas TV pada hari ini terkait dengan dugaan korupsi fasilitas ekspor CPO, dan Anda bisa menyaksikan informasi tersebut di program Kompas TV lainnya. Saya Mario Sarung pamit undur diri. Sampai jumpa.